Hola, teman-teman penikmat film, kembali lagi di channel Ikal Review. Hari ini, mari membahas sebuah film horor lokal yang cukup kontroversi. Film ini berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Sutradara Anggi Umbara kembali dengan karya terbarunya, dan filmnya lagi jadi perbincangan hangat di berbagai platform. Tapi, apakah layak film ini masuk dalam daftar tontonan kalian bagi penggemar horor dan thriller? Cus aja mari kita ulas. Pertama-tama, mari mulai dengan fakta bahwa film ini diadaptasi dari sebuah kisah nyata, di mana seorang gadis bernama Vina meninggal secara tragis pada tahun 2016. Awalnya, kematiannya dianggap sebagai kecelakaan motor, namun setelah penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa dia sebenarnya menjadi korban pembunuhan dan kekerasan seksual oleh geng motor. Kisah ini sendiri memang sudah cukup menyeramkan dan tragis. Kematiannya masih menjadi misteri. Pertama-tama, ada luka-luka yang gak wajar di tubuhnya, dan kemudian temannya, Linda, tiba-tiba dirasuki oleh arwah Vina, membawa kita ke sebuah fakta yang mengerikan. Namun, pertanyaannya ialah, apakah mengadaptasi tragedi nyata jadi sebuah film horor adalah langkah yang etis? Pendapat tentang hal ini tentu sangat subjektif, tetapi yang jelas, film ini menuai sejumlah kontroversi. Dari segi cerita, film ini sebenarnya hanya menggarap lapisan cerita yang sangat tipis dari kisah nyata Vina. Tanpa kedalaman karakter yang memadai, penonton sulit untuk benar-benar terhubung dengan emosi yang ingin disampaikan. Terus adegan terasa terlalu diperpanjang tanpa alasan yang jelas, dan ada juga karakter-karakter yang muncul begitu saja tanpa latar belakang sama motivasi yang kuat. Dari segi horor, film ini juga kurang memuaskan. Jumpscare yang digunakan terasa murahan dan terlalu banyak digunakan tanpa membangun ketegangan sama rasa takut sedikit pun. Akting para pemain juga gak terlalu mengesankan, kecuali mungkin dari beberapa veteran. Tapi, secara keseluruhan, film ini gagal ngasih kesan yang memuaskan. Film ini memang berdasarkan kisah nyata Vina, tapi sepertinya lebih banyak mengikuti tren horor daripada fokus pada esensi cerita yang sebenarnya. Mungkin lebih baik membuat film yang berkualitas daripada hanya memproduksi berdasarkan kisah nyata Vina, film dengan kualitas rendah. Jadi, mungkin film ini bukan yang harus kalian tonton. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, film ini meninggalkan tanda tanya besar terkait etika dalam pembuatan film dan dampaknya terhadap keluarga korban. Meskipun berhasil menyampaikan pesan tentang dampak buruk bullying, tetap saja muncul pertanyaan apakah ini menjadi sebuah eksploitasi terhadap tragedi nyata. Film ini mungkin berhasil menciptakan kontroversi, tetapi dari sudut pandang saya, film ini gak berhasil ngasih pengalaman yang memuaskan saat menontonnya. Terus kalau masalah kontroversi film ini, itu kalian sendirilah yang tentukan. Menurut kalian, etis atau enggaknya, itu tergantung perspektif kalian masing-masing. Namun, saya ingin mengingatkan para netizen Indonesia yang cerdas bahwa kita perlu memisahkan kisah nyata dengan karya filmnya. Jadi, mari kita fokus pada filmnya aja. Nah, itu tadi ulasan singkat saya soal film, Vina Sebelum 7 Hari. Saya gak terlalu merekomendasikan film ini, menurut saya masih banyak film yang lebih bagus di bulan ini. Jadi gimana kalian udah nonton? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih udah nyimak. Sekian review dari saya, semoga dapat memberikan gambaran tentang film ini. Jangan lupa juga buat like, sama subscribe channel Ikal Review, biar gak ketinggalan review film seru lainnya. Terima kasih udah menonton, dan saya harap ulasan ini membantu kalian untuk memutuskan apakah ingin menonton atau enggak. Terima kasih telah menyimak di channel Ikal Review, semoga hari kalian menyenangkan, ya terima kasih guys, sampai jumpa di review film selanjutnya.